Tuhan Yesus berkata, "Orang-orang yang engkau berikan kepadaku, aku tidak kehilangan seorang pun." Apa arti kalimat ini? Itu diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan kita tidak kehilangan seorang pun. Mari kita perhatikan, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Salah satu muridnya adalah Yudas Iskariot. Dia membawa sekelompok prajurit. Imam kepala dan Farisi datang ke Getsemani dengan lentera, obor, dan senjata. Mereka datang ke Taman Getsemani. Tujuannya adalah untuk menangkap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melangkah maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Mereka berkata, "Yesus dari Nazaret." Yesus berkata, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri bersama mereka. Saat Tuhan Yesus berkata, "Akulah dia," mereka mundur ke belakang. Kemudian Tuhan bertanya lagi, "Siapa yang kamu cari?" Mereka berkata, "Yesus dari Nazaret." "Aku sudah memberitahumu. Akulah dia, jika kamu datang mencariku. Biarkan orang-orang ini pergi." Hal itu menepati perkataan Yesus, yang mengatakan, "Orang-orang yang engkau berikan kepadaku, aku tidak kehilangan seorang pun." Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memenggal telinga kanan seorang hamba imam besar. Kemudian ia berkata, "Masukkan pedang itu ke dalam sarung. Cawan yang diberikan Bapa kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak meminumnya? Cawan yang diberi Bapa harus diminum untuk menjalani penderitaan. Tetapi di sini, ketika disebut orang-orang yang engkau berikan kepadaku, aku tidak kehilangan seorang pun." Apakah Bapa di surga memberi 12 murid kepada Tuhan? Meskipun disebut 12 murid. Tetapi di antaranya, ada satu yang tidak ditakdirkan Bapa untuk memperoleh hidup kekal, melainkan ditakdirkan untuk kebinasaan. Oleh karena itu, orang itu segera mengkhianati Tuhan. Mengapa dia mengkhianati? Karena ia mengkhianati Tuhan karena keserakahan akan harta. Dialah yang mengkhianati Tuhan. Itu memang telah ditentukan oleh kehendak surgawi. Sesuai firman Tuhan, orang ini tidak lahir ke dunia. Sebenarnya, sejak awal Tuhan sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Seperti saudara-saudara yang pernah bersiap untuk menyampaikan kitab suci kepada sesama. Kelak, saudara-saudara itu juga akan dikhianati seperti Tuhan. Kemudian, akhirnya, mereka mengorbankan nyawa mereka. Hal ini telah ditetapkan oleh kehendak Tuhan. 10 hari sebelumnya, Tuhan mungkin sudah berkata akan banyak orang mengkhianati saudara. Banyak sekali orang yang akan mencari keberadaan saudara untuk mengkhianatinya. Tapi Tuhan menghalanginya. Bapa surgawi mencegah hal itu. Oleh karena itu, orang yang milik setan seharusnya tidak bisa mengkhianati. Namun akhirnya tetap dikhianati. Seperti Tuhan yang awalnya punya 12 rasul. Ada yang menjual. Yudas Kenaan, juga disebut Yudas Iskariot, tidak mendapatkan status sebagai murid. Kemudian ada seorang saudara bernama Matia, menggantikan salah satu dari mereka, yang menduduki posisi penting. Hal serupa juga akan terjadi pada saudara-saudara Ibrani. Jadi, di sini, orang-orang yang engkau berikan kepadaku, aku tidak kehilangan seorang pun. Apakah artinya? Itu artinya, orang-orang ini, meskipun mereka meninggalkan Tuhan pada saat itu, tetapi pada akhirnya, kecuali Yudas dari Kaleb, ke-11 murid semua kembali kepada Tuhan. Karena mereka diberikan oleh Bapa kepada Tuhan. Meskipun pada saat penderitaan Tuhan, mereka meninggalkannya, pada akhirnya mereka semua akan bertobat dan bersekutu dengan Tuhan. Bertobatlah, lalu menjadi milik Tuhan. Dan penggenapan itu, sebagaimana yang telah dikatakan, orang-orang yang engkau berikan kepadaku, aku tidak kehilangan seorang pun. Tetapi jika mereka meninggalkan Tuhan, dan tidak pernah kembali, tanpa Tuhan, mereka pasti tidak memperoleh hidup kekal. Juga tidak akan mendapatkan nama seperti yang diberikan oleh Bapa surgawi itu. Jadi, dalam perumpamaan Alkitab, dalam Kejadian pasal 49 Yakub meramalkan, salah satu anaknya bernama Dan. Kata ramalannya dia akan kehilangan. Bagaimana ramalannya? Awalnya dikatakan, tapi dia akan menjadi salah satu suku Israel. Namun Dan akan menjadi ular di jalan. Ular kobra di jalan menggigit penunggang kuda. Menggigit dan melukai tumit kuda. Penunggang kuda itu jatuh setelah digigit. Perumpamaan ini terkait perjanjian baru. Dikatakan bahwa akan ada satu suku yang menjadi Dan. Dalam perjanjian lama, dia adalah salah satu suku. Namun di perjanjian baru dia tidak menjadi suku lagi. Karena setelah perjanjian baru, dia mengkhianati. Maksudnya, Dan yang menggigit penunggang kuda itu siapa? Yaitu Yudas. Orang Yudas menjadi penunggang kuda. Dia menjadi ular. Ular dalam jalan, dikatakan bukan milik Tuhan. Seperti Yudas Iskariot. Dia bukan milik Kristus. Namun peranannya adalah mengkhianati Tuhan. Kristus, yang terkait dengan hal ini, suku dan tidak disebut dalam Wahyu. Semua ini adalah rencana Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa,
Amin.